Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara menyambut atau menyongsong laga keempat bagi tim kita di grup A untuk cabang sepak bola di SEA Games. Tim U22 kita akan bertarung terakhir melawan tuan rumah Kamboja. Ya, posisi kita sudah aman, kita sudah lolos ke semifinal, bahkan menjadi juara grup. Tetapi Kamboja di luar dugaan kalah dari Myanmar dengan 0-2. Itu yang membuat ketua umum PSSI-nya atau ketua Federasi Sepak Bola di Kamboja itu melepas jabatan dia sebagai ketua, mundur karena merasa gagal. Dengan kekalahan Kamboja atas Myanmar, peluang mereka untuk lolos ke semifinal saya rasa ini buyar, 99% nggak mungkin. Mereka berharap Indonesia mungkin bisa membantu mereka melepas kemenangan dalam pertandingan terakhir, tapi dengan harapan juga nasib mereka bergantung dari duel Myanmar dan Filipina. Kalau Filipina menang, mungkin mereka akan lolos dengan catatan mereka bisa mengalahkan Indonesia. Walaupun itu tidak mungkin, ya. Tetapi kalaupun mereka menang melawan Indonesia, katakanlah di sini ya. Kemudian Myanmar mengalahkan Filipina, ya tetap out Kamboja. Karena posisi Myanmar itu ada 3 kali menang. Mereka menang melawan Timur Leste, menang melawan Kamboja kemarin, dan menang melawan Filipina. Jadi posisi mereka 9 poin. Walaupun secara selisih gol kalah dengan Indonesia. Kalau Indonesia kalah kan tetap 9 poin. Tetapi Indonesia punya gol yang bagus. Ya, sekarang sudah 11 gol tanpa kemasukan, ini sudah pasti juara grup. Tapi tidak mungkin kita akan kalah menurut saya. Kalau Kamboja itu dihajar oleh Myanmar dengan 2 gol. Kemudian mereka juga sempat bermain imbang dengan Filipina 1-1. Mereka hanya menang melawan Timur Leste. Saya pikir tidak akan mungkin. Dengan skuad materi pemain dirotasi pun oleh Indra Safri, menghadapi Kamboja kita tetap akan menang. Asal kita tidak boleh menganggap enteng juga. Tetap bermain fight lapangan. Fokus. Ya, tetap pemain-pemain disiplin bermain di sini dan punya ambisi untuk bisa menyapu bersih semua pertandingan. Termasuk mengalahkan Kamboja itu. Kalau tekad ini kuat, kita menang. Ya. Dan juga mungkin saya ingatkan di sini buat Indra Safri bahwa tidak perlu memaksakan lagi pemain-pemain yang diandalkan menjadi kunci ya bagi permainan tim nasional kita untuk dimain lawan Kamboja. Sudah waktunya kita untuk mengistirahatkan misalnya Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, ada Fajar Fatur Rahman, Ramadan Sananta, ini kan Witan Sulaiman juga kita, Pratama Arhan, semua kita istirahatkan. Kita main dengan tim yang ada juga, yang saya pikir semua juga bagus ya. Masih bisa diandalkan untuk bisa menang. Ya. Saya rasa nggak perlu gentar apapun. Ya, dengan skuad pemain tanpa Marcelino, tanpa Rizky Ridho, Witan, Fatur Rahman, Ramadan Sananta, dan Pratama Arhan. Kalau saya lihat ya, kita masih tanpa penjaga gawang utama. Hernando Ari katakan tetap disimpan untuk main di semifinal. Karena kan sekali lagi, sesungguhnya ujian kita adalah semifinal. Ya, anggap saja pemanasan kita melawan Timur Leste, Filipina, Myanmar, semua kan, sama Kamboja. Nah, kita fokus lagi untuk bertarung semifinal. Entah itu Thailand atau Vietnam yang akan menjadi lawan kita. Oke? Nah, sekarang siapa pemain kita yang akan tampil? Muhammad Ali Satria bisa di bawah Mister. Di kiri sudah waktunya juga memberikan jam bermain kepada Muhammad Haikal Al-Hafiz. Pemain PSIS Semarang ini bisa bermain bagus di posisi bek kiri. Nah, makanya Pratama ini harus dicadangkan atau istirahat lah. Karena terus tidak tergantikan kan dalam 3 pertandingan sebelumnya. Kemudian di kanan kembalinya mungkin ada Rio Fahmi yang bisa diisi lagi di sana untuk bermain sana. Bagas Kava cadangan dulu, bisa main di babak kedua tapi bisa disimpan juga. Ya, 2 bek tengah Ferrari kembali, ya, Rizky Ridho disimpan sebagai kapten. Kemudian Komang Teguh bermain di bek tengah, itu sudah bagus. Nah, pertanyaannya lagi, apakah Afriana Dewangga akan ditampilkan lagi? Karena ini kan pemain yang bagus kalau bermain di posisi di antara 2 bek tengah dan diberi di depan. Pemain yang bergerak terus sebagai gelandang bertahan, ya, main jangkar di sini. Saya rasa dia juga bisa di bangku cadangan. Tidak perlu dipaksakan terus Dewangga bermain. Ya. Kalaupun pemain lainnya masih ada Ananda Raihan yang masih bisa diandalkan. Karena sejauh ini pemain PSI Makassar ini sangat bagus. Ya. Pemilihan yang baik bagi Indra Safri dengan memanggil Ananda Raihan, dan dia sudah membuktikan ada 3 assist yang diberikan sejauh ini. Jadi ini baik. Ananda bermain di sana, menggantikan posisi Dewangga, kemudian Beckham Putra yang ada ditampilkan lagi, dan Tovani yang bermain.
untuk bisa mengisi di tengah ketiga pemain ini. Nah di depan itu kan kita bisa melihat Witan nggak ada, Fatur Rahman nggak ada, dan Ramadan Sananta. Kita masih punya James Kelly Sawyer yang bisa tampilkan, Titan Agung, Irfan Jauhari. Ini materi mumpuni yang saya kira akan juga garang kalau bermain, mereka diberi kesempatan. Dan kalau cuma untuk kelas Kamboja yang kita sudah lihat dan saya sudah juga nonton ya bagaimana mereka kalah dari Myanmar dan bermain imbang dengan Filipina, saya meyakini bahwa tim kita akan menang ya melawan Kamboja. Dan kita kan ini sebenarnya imbang aja udah cukup ya. Dengan Kamboja butuh menang dan berharap Filipina memukul Myanmar, pasti Kamboja akan keluar menyerang. Pasti mereka akan coba, kan sudah nggak ada apa-apa lagi, peluang mereka sudah habis sebenarnya. Nah dengan mereka bermain terbuka, kita sikat mereka, kita makan mereka di sini. Ya, pemain kita akan bermain dengan cepat juga dan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Ya, karena bagi Kamboja kan kalah 1 sama kalah 5 sama aja buat mereka. Mereka butuh menang. Tapi sayang lawan mereka adalah Indonesia. Perhitungan di jadwal yang dikeluarkan memang ini sebenarnya menguntungkan mereka di awal sebelum pertandingan dimulai di SEA Games ya pada tanggal 29 April yang lalu. Mereka ketemu dengan Indonesia di pertandingan terakhir grup A. Ya dengan harapan mereka tentunya tidak imbang bermain dengan Filipina. Mereka menang melawan Filipina karena mereka mengalahkan Timur Leste dengan 4 gol. Sudah bagus, tapi kemudian mereka terganjal. Inilah keganjal lawan Filipina ini dengan gol balasan Filipina di menit-menit akhir yang membuat mereka goyah. Apalagi kemarin mereka kalah dari Myanmar. Habis saya pikir, sulit. Karena Myanmar pasti akan menang, menurut saya pasti akan menang melawan Filipina. Dan mereka akan bisa mendampingi kita sebagai runner-up di grup A bagi Myanmar. Jadi itulah menyebabkan bahwa saya pikir sebenarnya Kamboja ini sudah out. Karena kan percuma memenang lawan kita kemudian Myanmar memukul Filipina, out juga Kamboja. Namun saya rasa kalau bicara dengan tim kita tidak mungkin untuk memberikan kemenangan. Tidak ada. Kita harus tetap gaspol, ya. Jangan kasih kendor, ya, hajar, ya, sehingga kita bisa menang 4 kali di grup A. Dan apalagi kita tidak kemasukan, ini juga akan membuat ketar-ketir juga, was-was juga bagi entah Thailand atau Vietnam yang akan kita lawan ya. Karena di grup B itu Malaysia, Singapura, dan Laos sudah out. Ya tinggal 2 ini. Malaysia yang diharapkan bisa membuat kejutan untuk bisa masuk di antara Vietnam atau Thailand, ternyata tidak mampu juga. Kalah dari 2 tim ini. Ya, kemarin juga Malaysia kalah 2-1 dari Vietnam dan sebelumnya kalah 2-0 dari Thailand. Ini yang membuat mereka out. Nah, posisi antara Vietnam dan Thailand menjadi juara grup B ini akan ditentukan pada sehari setelah Indonesia main pada tanggal 10 ini. Indonesia akan main. Ya, besok. Setelah Rabu main, mereka akan main Kamis. Kemudian mereka akan menentukan. Kalau draw, Thailand akan juara grup. Vietnam sebagai juara bertahan ketemu Indonesia. Tapi kalau Vietnam menang, ya, Vietnam tidak ketemu Indonesia. Thailand yang ketemu Indonesia. Ini mengulangi pertemuan antara Thailand dan Indonesia di SEA Games edisi lalu di Vietnam. Ketika kita kalah dengan 1-0 saat itu melawan Thailand. Ya makanya Thailand ini cukup imbang. Karena mereka menang dalam selisih gol. Dari Vietnam, imbang mereka akan juara grup. Nah bagi Vietnam kalau mereka ingin menghindari Indonesia lebih awal. Mereka harus habis-habisan untuk bisa mengalahkan Thailand. Ya, ini yang sulit juga saya pikir. Nah, Thailand juga lagi bagus. Bukan tidak mungkin malah Thailand yang akan menang melawan Vietnam. Dan mereka tetap akan juara grup. Thailand juga dan Vietnam berpikir melawan Indonesia. Ketika melihat Indonesia tampil bagus, konsisten sekali, yang menang selalu di atas 2 gol, ya pasti mereka akan berhitung juga melawan Indonesia. Karena itu masuk lapangan di semifinal dengan 50-50 melawan kita. Makanya bagi tim kita ini, bagi tim asuhan Indra Safri, kita bermain oke, bermain bagus ya di penyisihan di grup A. Ya. Dengan permainan yang bagus ini, kemudian kita nanti terhenti di semifinal ini, sia-sia perjuangan kita. Karena yang paling utama, pertandingan yang ditunggu adalah di semifinal. Ini yang saya bilang kan berulang kali, ujian kita di sini. Pertandingan yang berat sesungguhnya terjadi di semifinal. Kalau mungkin di grup A ini kan lawan-lawan kita tuh secara level kita masih di atas. Ya, tapi di semifinal kita akan ketemu dengan salah satu di antara 2 tim, Thailand dan Vietnam, yang berat buat kita. Itu yang terjadi selama ini. Makanya tantangan besar itu ada di semifinal. Kita melangkahi semifinal dan kita lewat di antara 2 tim tersebut, peluang juara terbuka. Ya, untuk mengulangi 30 tahun yang lalu di mana Rocky Putrai dan kawan-kawan bisa menjadi juara, Ferrell Raymond Hatu di bawah
asuhan Anthony Polosin saat itu, tahun 91 di Manila, bisa terulang lagi di Kamboja. Kita bisa juara. Karena ini kan target bagi tim Indra Safri, ya, lolos ke final dan merebut medali emas. Tapi semifinal dulu ini harus dilewati. Sungguh berat memang. Karena itu laga yang menguji kita, mampu nggak kita. Ya, semoga kita bisa berhasil. Itu harus optimis, harus berani, harus punya nyali menghadapi siapapun itu. Jangan takut, ya, bagi Marcelino dan kawan-kawan. Makanya mereka-mereka ini harus diistirahatkan. Biar mereka lebih bugar, lebih fokus menghadapi babak semifinal. Yang pertama Arhan, Marcelino, Rizky Ridho, semua harus diistirahatkan. Jangan sampai mereka cedera atau bermasalah, ini bahaya buat tim kita. Termasuk dengan Fajar Fatur Rahman, Witan, Ramadan Sananta, semua harus istirahat. Pemain lain diberi kesempatan menghadapi Kamboja. Toh nggak ada pengaruh lagi buat kita. Kita sudah juara grup dan kita sudah lolos ke semifinal. Tinggal bagaimana Indra Safri mengutak-atik strategi permainan kita, pola apa yang dimainkan untuk menghadapi entah dengan Thailand atau dengan Vietnam di semifinal. Nah, kita akan tunggu nantinya. Tetapi sekali lagi, saya bilang, kita jangan kasih kendor menghadapi Kamboja. Ya, kita harus menang. Apapun itu, kita harus bisa mengalahkan Kamboja dalam pertandingan nanti ini tanggal 10 ini, ya. Selamat berjuang, selamat bertanding, dan saya mengingatkan kepada seluruh teman-teman yang akan menyaksikan pertandingan semifinal leg pertama antara Real Madrid menghadapi Manchester City di Bernabeu pada Rabu dini hari. Ya, jangan lupa untuk ikut kuis, ya, berhadiah giveaway masing-masing 4 pemenang, Rp250.000, total 1 juta, persembahan dari Dabinter, ya, jagonya pompa air, torajanya pompa air. Ya, ini mereka menyiapkan buat hanya 4 pemenang. Nantinya semua pemenang yang benar, tebak skor, berapa hasil pertandingan. Apakah Madrid akan menang atau City, skor berapa. Nah, yang benar itu akan diundi. Kalau lebih dari 100 orang, 1000 orang, kita akan undi hanya 4 yang akan memenangkan. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.